Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Santriwan dan santriwati kelas 8 yang selalu semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini adalah pelajaran tafsir pertemuan yang keempat. Insya Allah akan kita bahas surat Al-Bayyinah mulai dari muqaddimah sampai dengan ayat 3, yaitu tentang orang-orang ahli kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, respon mereka terhadap kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu Ibu ingatkan, apa saja yang harus Antuna kuasai dalam belajar tafsir surat Al-Bayyinah ini. Yang pertama, ayatnya harus hafal. Insya Allah antum semuanya sudah hafal. Terjemahnya pun demikian. Terjemahnya harus hafal. Antuna sudah hafal semua terjemahnya insya Allah. Ya. Kemudian, selain terjemahnya, mufrodatnya juga harus hafal berikut artinya. Tujuannya apa? Supaya di suatu saat nanti kalian, antuna bisa menerjemahkan Al-Quran sendiri. Kalau punya banyak perbendaharaan mufrodat, itu insya Allah nanti antuna bisa menerjemahkan sendiri. Karena salah satu orang bisa menerjemahkan Al-Quran yaitu dengan memiliki kosakata yang banyak. Maka setiap surat yang dipelajari harus dikuasai juga kosakatanya itu ya. Dan yang paling penting adalah bisa atau mampu mengamalkan isinya. Itu yang paling penting. Tujuan utama kita belajar tafsir adalah untuk mengamalkan isinya. Kita mulai dari awal, dari muqaddimah suratul Bayyinah Madaniyah. Surat Al-Bayyinah itu termasuk surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Wa adadu ayatiha samaniya ayat, jumlah ayatnya ada 8. Wa qad tahaddasat, dan surat ini membahas ya. Apa saja yang dibahas di surat Al-Bayyinah? Yang pertama, an mauqifi ahlil kitabi, tentang respon ahli kitab min risalati Muhammad, terhadap risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi di dalam surat Al-Bayyinah nanti akan dibahas bagaimana respon atau keadaan ahli kitab, ya, tanggapan ahli kitab terhadap risalah Nabi Muhammad, terhadap terhadap Al-Quran, terhadap kenabian Nabi Muhammad. Bagaimana respon mereka, bagaimana keadaan mereka, apakah mau mereka menerima ataukah menolak, nanti akan dibahas pada surat-surat atau ayat-ayat yang ada pada surat Al-Bayyinah. Kemudian apa lagi yang akan dibahas di surat Al-Bayyinah? Yang kedua adalah an maudu'i ikhlasil ibadah, tentang bab ikhlas beribadah lillahi azza wa jalla, karena Allah azza wa jalla ya. Pembahasan yang berikutnya yaitu tentang ikhlasnya beribadah kepada Allah. Yang dimaksud ikhlas adalah benar-benar melakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain ya. Ikhlas juga adalah memurnikan ketaatan kita kepada Allah ya. Itu termasuk ikhlas. Surat Al-Ikhlas memurnikan ketaatan kita kepada Allah, tidak menjadikan Allah sekutu ya. Ibadah hanya karena Allah. Ini nanti juga akan dibahas di dalam ayat-ayat yang ada di surat Al-Bayyinah. Kemudian yang ketiga adalah
an masiri kullin, tentang tempat kembali semuanya, maksudnya semua manusia ya, nanti di akhirat, tempat kembali manusia nanti di akhirat, minas su'ada ya, ada yang tempat kembalinya itu surga. Nah, kalau kembalinya surga, mereka termasuk as-su'ada. As-su'ada itu adalah bahagia ya. Tempat kembali atau masirnya manusia ada yang su'ada, yaitu mendapatkan surga. Wal ashqiya, dan ashqiya itu apa? Celaka, yaitu yang ada di neraka ya. Jadi tempat kembalinya manusia, ada yang mereka itu dalam keadaan bahagia, dan ada yang mereka dalam keadaan sengsara, dalam keadaan celaka. Baik yang bahagia ataupun yang celaka, itu yang menentukan adalah amal-amalnya ketika di dunia ya. Nah, di akhirat ya, fil akhirat, di akhirat. Jadi itu tadi ya yang dibahas, ada 3 hal. Maudhi ahli kitab min risalati Muhammad ya, respon ahli kitab terhadap Nabi Muhammad, terhadap risalah Nabi Muhammad, kemudian tentang keikhlasan beribadah kepada Allah, memurnikan ketaatan kepada Allah, dan juga tentang tempat kembali manusia nanti di akhirat. Ada mereka dalam keadaan bahagia, yaitu di surga, dan ada yang mereka itu dalam keadaan yang sengsara, yaitu di neraka gitu, ya. Berikutnya kita lanjutkan mufrodat ya. Mufrodat ini insya Allah antuna bisa baca sendiri dan diartikan ya. Di buku sudah ada artinya, tapi baiklah Ibu bacakan, barangkali ada yang di antara kalian yang tidak membawa buku atau tertinggal. Al-musyrikun abadatul asnami minal arabi wa ghairihim. Kalau di buku artinya cukup orang-orang musyrik, tapi maksudnya al-musyrikun yang ada di surat Al-Bayyinah ayat 1 itu maksudnya adalah para penyembah berhala dari bangsa Arab dan lain-lainnya ya. Penyembah berhala yang dimaksud al-musyrikun adalah para penyembah berhala, baik bangsa Arab atau bangsa yang lain. Ahlul kitab ya. Ahli kitab maksudnya adalah al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani. Mufakin tarikina kufruhum, meninggalkan, maksudnya meninggalkan kekufurannya, meninggalkan agamanya ya. Agama yang salah ya, meninggalkan agama Yahudi, agama Nasrani, agama menyembah berhala, maksudnya seperti itu. Al-Bayyinah al-hujjatul wadihah, bukti yang nyata. Nah, nanti apa bukti yang nyata itu? Nanti akan Ibu jelaskan di tafsirnya. Yaqra'u, membaca, sufam mutahharah, lembaran-lembaran yang disucikan, maksudnya adalah Al-Quran. Kemudian mutahharah, munazzahah anil batil wasyubhat, disucikan dari kebatilan dan syubhat. Tafarraqo ikhtalafa, berselisih. Utul kitab ini sama dengan ahli kitab tadi ya, yaitu al-Yahud wan Nasara ya. Kalau utul kitab artinya orang-orang yang diberi kitab ya, sama aja maksudnya ya dengan al-Yahud wan Nasara. Mukhlisina qasidina wajhallahi wahdah, dengan ikhlas ya, yang dituju hanya Allah saja. Ad-din al-ibadah, hunafa, orang-orang yang lurus. Ma'ilina anisyirki ilal iman, orang yang berpaling dari kemusyrikan menuju keimanan. Dan yang terakhir adalah al-bariyah al-khaliqah, yaitu makhluk ya. Itu sebagai muqaddimah dan mufrodat yang walaupun antuna sudah baca sendiri, tapi barangkali ada yang tidak bawa bukunya, jadi silahkan nanti dicatat
ya. Kita lanjutkan memasuki ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau terjemahnya, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang musyrikin tidak akan meninggalkan kekufurannya sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ibu bacakan dulu tafsir baru dijelaskan ya. Lam yakunil ladzina kafaru minal yahudi wan nasara. Tiadalah orang-orang kafir. Nah, yang dimaksud orang-orang kafir di sini siapa? Yaitu minal yahudi wan nasara, dari golongan orang Yahudi dan Nasrani, wal musyrikin, dan musyrik penyembah berhala. Jadi ada 3 golongan orang kafir yang ada di surat Al-Bayyinah ini ya. 1 orang Yahudi, 2 orang Nasrani, 3 kafir penyembah berhala. Tarikina kufrahum meninggalkan kekufurannya. Jadi 3 golongan itu tidak akan meninggalkan kekufurannya. Maksudnya tidak akan meninggalkan agamanya, tidak akan meninggalkan keyakinannya ya. Yahudi tetap berpegang teguh pada Yahudinya, yang Nasrani tetap berpegang teguh pada Nasraninya, begitu pula penyembah berhala, mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan berhala-berhalanya ya. Tuh, ini menceritakan sebelum datangnya Nabi Muhammad ya. Sampai kapan? Apakah mereka bertahan selamanya? Tidak. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Hatta ta'tiyahumul hujjatul wadihah, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yang jelas ya. Nah, yang dimaksud dengan al-bayyinah di sini ya, kalau ayatnya kan hatta ta'tiyahumul bayyinah, tafsirnya hatta ta'tiyahumul hujjatul wadihah. Nah, yang dimaksud itu apa? Al-bayyinah al-hujjatul wadihah. Yang dimaksud di sini apa? Yang dimaksud dengan al-bayyinah atau al-hujjatul wadihah adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membacakan Al-Quran ya. Nah, ini nanti penjelasannya ada di ayat berikutnya, tapi nggak apa-apa Ibu jelaskan dulu ya. Jadi itu yang dimaksud al-bayyinah al-hujjatul wadihah itu adalah Nabi Muhammad yang membacakan Al-Quran ya. Jadi mereka sebelum datang Nabi Muhammad, mereka berpegang teguh pada keyakinannya masing-masing ya, 3 golongan tadi, sampai nanti datang pada Nabi Muhammad sampai datang Nabi Muhammad di hadapan mereka. Bagaimana kondisi mereka nanti itu akan dijelaskan pada ayat 4 ya. Ibu lanjutkan dulu tafsir ayat 1-nya. Allati wu'idu biha, yang telah dijanjikannya. Artinya kedatangan Nabi Muhammad yang mendakwakan Al-Quran itu sudah dicatat, sudah dijanjikan oleh Allah ya, di dalam fil kutubis sabiqah, dalam kitab-kitab yang lalu. Maksudnya dalam kitab-kitab yang lalu apa? Dalam kitab-kitab samawi yang terdahulu ya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Itu yang dimaksud dengan al-kutubis sabiqah ya. Berarti di sini penjelasannya bahwa Nabi Muhammad SAW
kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kitabnya yaitu Al-Quran itu sudah disebutkan oleh Allah, sudah difirmankan oleh Allah di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil. Ya, itu. Berarti kalau begitu, di sini tadi disebutkan ada Yahudi yang kitabnya Taurat dan Nasrani kitabnya Injil. Kalau mereka berpegang teguh ya pada kitabnya yang asli yang diturunkan pada Nabi Musa dan Nabi Isa, ya, maka mereka itu sebenarnya sudah tahu, ya, sudah tahu akan datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun demikian, ya, mereka banyak yang menyembunyikan kebenaran itu. Ya. Banyak yang ditutupi kebenaran itu, tidak disampaikan kepada umatnya ini. Ya, bagi para pendetanya, banyak yang tidak menyampaikan kebenaran akan datangnya Nabi Muhammad itu kepada umatnya. Ya. Jadi mereka itu menyembunyikan kebenaran akan datangnya Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa demikian? Karena ada unsur iri hati, ya. Jadi ahli kitab yang tidak mau menerima, yang tidak mau beriman dengan Nabi Muhammad, ya. Kalau misalnya penyembah berhala, karena memang mereka benar-benar nggak tahu ya, nggak punya kitab. Nah, untuk ahli kitab ini ya, kenapa mereka itu menutupi kebenarannya? Menutupi kebenaran yang sudah tersebut di dalam kitab mereka itu karena adanya unsur iri hati, ya. Iri hati seperti apa? Karena maunya mereka bahwa nabi terakhir itu inginnya dari bangsa Bani Israel. Tapi ternyata Allah mengutus Nabi Israel itu dari bangsa Arab. Kenapa Bani Israel? Ya. Karena Nabi Isa yang mereka ikuti kitabnya yang asli ini ya, dari Bani Israel. Nabi Musa juga Bani Israel. Pinginnya orang Yahudi dan Nasrani itu di dalam hatinya ingin bahwa Nabi terakhir itu dari keturunan Ishak, dari Bani Israel. Ternyata Nabi terakhir itu dari keturunan Ismail, dari bangsa Arab. Ya, itulah yang menjadikan mereka itu menyembunyikan akan kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita ingat nggak? Antuna ingat peristiwa supaya nyambung ini ya? Perjalanan Muhammad kecil dibawa oleh pamannya berdagang ke Syam ya kalau nggak salah. Setelah nyampe di tempat kan oleh pendeta Bakhira disuruh membawa pulang, disuruh menjaga. Nah, ini pendeta yang masih lurus ya, pendeta yang masih hanif yang tidak menyembunyikan kebenaran. Kenapa pendeta Bakhira itu menyuruh paman Nabi Muhammad menyuruh Abu Thalib untuk menjaga, untuk membawa pulang, karena di dalam diri Muhammad kecil itu sudah terdapat tanda-tanda kenabian, dan itu diketahui oleh pendeta Bakhira. Kok pendeta Bakhira tahu dari mana? Karena sudah disebutkan di dalam kitab Taurat dan Injil, gitu ya. Jadi kalau orang Yahudi dan Nasrani ya, yang benar-benar memahami Taurat dan Injil yang asli, itu mereka mengenal Muhammad itu sebagaimana mereka mengenal anaknya. Ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah, allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna. Orang-orang yang diberikan kitab kepada mereka, ya'rifunahu, mereka mengenalnya. Nya itu Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengenal
anak-anaknya. Kok bisa? Karena di dalam Taurat dan Injil itu sudah jelas diterangkan semuanya tentang Muhammad, ya, tentang pribadinya, tentang sifatnya, dan tentang nantinya beliau akan menjadi nabi terakhir, ya. Semuanya diterangkan. Lalu kenapa pendeta Bakhiro tadi menyuruh pulang? Karena di sana orang-orang Yahudi dan Nasrani itu sudah banyak yang dengki, banyak yang iri, sehingga pendeta Bakhiro itu mengkhawatirkan keselamatan Muhammad calon nabi ini, ya. Karena kalau diketahui oleh para pendeta yang iri hati, yang dengki, itu nanti khawatir dicelakai oleh mereka. Maka kemudian pendeta Bakhiro memerintahkan paman Nabi Muhammad, yaitu Abi Thalib, untuk mengamankan Muhammad kecil yang calon nabi tersebut itu, ya. Jadi itu biar nyambung, ya. Jadi kenapa orang Yahudi dan orang Nasrani meskipun di dalam kitab mereka sudah dijanjikan allati wu'idu biha fil kutubis sabiqah, ini sudah jelas janjikan, kok mereka nggak mau beriman? Itu karena ada unsur iri hati tadi, gitu, ya. Jadi insya Allah sudah paham, ya, yang ayat 1 ini, ya. Awalnya orang Yahudi dan Nasrani itu berpegang teguh pada keyakinannya masing-masing, ya. Kemudian termasuk juga orang musyrik, sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Nah, mereka awalnya juga banyak yang sebelum Nabi Muhammad datang menunggu-nunggu Nabi Muhammad datang, ya, Nabi Muhammad diutus, dan mereka berjanji akan beriman. Banyak yang berjanji, tidak semuanya, ya. Mereka banyak yang berjanji akan beriman, ya. Karena sudah dijanjikan dalam kitab mereka tapi janji mereka itu banyak bohongnya. Setelah Nabi Muhammad diutus, tidak semuanya beriman, masih banyak yang kafir, nggak mau beriman, karena ternyata yang diutus itu Muhammad dari bangsa Arab, bukan bangsa Israel, gitu, ya. Itu penjelasan dari ayat 1. Dan ayat 1 ini kaitannya erat dengan ayat 2. Kata al-bayyinah yang tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Nah, itu penjelasan ada di ayat 2 juga. Ya, kita lanjutkan ayat 2. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah, yaitu Rasul dari Allah yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan. Jadi ayat 2 ini adalah makna dari al-bayyinah. Yang dimaksud al-bayyinah tadi sudah Ibu jelaskan, ya. Jadi penjelasannya ada di ayat 2 ini. Wahya Rasulullah. Yang dimaksud al-bayyinah yaitu Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yatlu Qur'anan, yang membacakan Al-Qur'an, ya. Jadi suhufan mutahharah itu adalah Al-Qur'an, ya. Yatlu Qur'anan fi suhufin mutahharah, membaca Al-Qur'an dalam lembaran-lembaran yang disucikan, ya. Disucikan dari apa? Bukan disucikan dari debu atau dari kotoran, tapi disucikan dari kepalsuan. Al-Quran nggak akan bisa dipalsukan. Disucikan dari kebatilan. Isi Al-Quran semuanya hak, ya, tidak ada yang batil. Disucikan dari kepalsuan. Ayat Al-Quran tidak akan bisa dipalsukan, walaupun hanya satu huruf, ya. Walaupun hanya satu huruf, apalagi satu ayat, nggak mungkin bisa dipalsukan. Jadi sufa mutahhar Al-Quran maksudnya suci dari kebatilan, ya, suci dari kepalsuan, tidak akan bisa dipalsukan karena Allah sudah berjanji. Allah sudah berjanji, Allah lah yang akan
memelihara, menjaga Al-Quran tersebut sampai hari kiamat nanti. Al-Quran tetap mutahharoh, ya, tetap mutahharoh. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Karena selalu dijaga oleh Allah lewat ya hafalan, pemahaman para hambanya, maka Al-Quran tetap terpelihara kesuciannya, kemurniannya. Inilah yang dimaksud dengan Al-Bayyinah, yaitu Nabi Muhammad yang menyampaikan atau yang membacakan ayat-ayat Al-Quran yang suci. Ya. Nah, kalau disambung antara ayat 1 dan ayat 2, ya, bahwa tiga golongan orang kafir tadi tidak akan meninggalkan kekufurannya, gak akan meninggalkan agamanya sampai datang Nabi Muhammad yang membacakan Al-Quran, sampai datang Muhammad yang diutus ya dengan menyampaikan wahyu Allah yang bernama Al-Quran. Berarti setelah Nabi Muhammad diutus, mereka beda lagi keadaannya, ya. Sudah ada yang kemudian memeluk Islam. Jadi tadi kan disebutkan pada ayat 1 berpegang teguh pada keyakinannya. Begitu Nabi Muhammad diutus, ya, ada yang tetap berpegang teguh pada keyakinannya, tapi ada pula yang kemudian beriman kepada Nabi Muhammad. Dan ini nanti akan dijelaskan di ayat 4 ya, seperti tadi Ibu sampaikan. Ayat 3, fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya, nya ini kembalinya kemana? Nya, ha itu kembalinya ke suhufam mutahharoh. Di dalam lembaran-lembaran yang suci itu, ya, kutubun qayyimah, ada kitab-kitab yang lurus. Fitil kasuhufi, di dalam lembaran-lembaran itu ahkamun mustaqimatun, ada hukum-hukum yang lurus. Jadi kutubun qayyimah itu ahkamun mustaqimah, hukum-hukum yang lurus. Dalam Al-Quran dicantumkan atau berisikan hukum-hukum yang lurus. Isi Al-Quran itu lurus semuanya. Hukum-hukum yang terkandung di dalamnya juga tidak ada kesalahan. Semuanya benar, ya, tidak ada kebatilan, ya. Natikoh bil haqqi wassawab, yang berbicara dengan benar, yang membicarakan kebenaran. Maksudnya isi Al-Quran semuanya hak waswab, semuanya benar, tidak ada satupun yang batil, ya. Ada juga yang menafsirkan di dalam Al-Quran itu, ya, berisikan pula makna dari kitab-kitab terdahulu. Ada yang menafsirkan demikian, ya, fiha kutubun qayyimah, di dalam Al-Quran terdapat pula isi-isi kitab Injil, kitab Taurat, kitab Zabur, itu ada juga di dalam Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan akidah. Karena yang berkaitan dengan akidah itu sama, ya, tidak ada perbedaan. Konsep la ilaha illallah itu sama semuanya, ya. Tentang syariah beda menjalankannya, tapi ada juga tentang syariah, ya. Jadi ada yang menafsirkan demikian, ya. Tadi ada yang menafsirkan bahwa di dalam Al-Quran itu mengandung isi kitab-kitab yang terdahulu. Kalau di buku ini disebutkan satu penafsiran saja, bahwa di dalam lembaran-lembaran yang suci itu Al-Quran itu ada hukum-hukum yang lurus, ya, isinya semuanya lurus, berbicara tentang kebenaran, ya. Berarti ayat 3 ini menjelaskan tentang suhufam mutahharoh, ya. Jadi nyambung, ya. Ayat 2 menjelaskan tentang makna al-bayyinah, ayat 3 menjelaskan makna suhufam mutahharoh. Jadi saling berkaitan antara ayat 1, 2,
dan 3. Termasuk nanti juga ayat 4. Tapi insya Allah ayat 4 kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Ya. Untuk pertemuan yang keempat ini kita cukupkan di sini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, nanti yang akhwat bisa ditanyakan saat sesi Zoom. Ya. Kita cukupkan di sini pelajaran tafsir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.